Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Mas, nama saya Abdullah Sultan Barizi dengan NRP 5025241092. Jadi di sini saya mau mendemokan soal yang saya kerjakan di modul 4 yaitu di task 4. Jadi di sini saya disuruh bikin OS namanya Lilhub OS. Bisa ada beberapa tugas tambahan ini, bikin echo grab dan WC dan lain-lain. Ini untuk struktur directory mungkin bisa kita lihat terminal. Ntar saya matiin dulu. Oke. Untuk struktur direktorinya, ini ada direktori saya. Bin ini isinya adalah file-file objek hasil compile. Bots.txt ini gunanya untuk jalanin bots tadi yang udah kebuka tadi. Include ini kernel.h ini isinya adalah library yang saya definisikan di kernel.c. Kalau stdlib.h ini adalah library isinya prototype fungsi yang saya coding di stdlib.c. Sedangkan yang stdtype.h ini isinya adalah tipe data kayak boolean dan yang lain. So makefile ini gunanya adalah untuk biar cepat ngejalanin aja. Dengan src ini yang pertama bootloader ini untuk booting emulatornya. Kernel.asm ini isinya adalah fungsi-fungsi yang dalam assembly kayak interrupt sama put in memory. Kernel.c ini logika utamanya, sedangkan stdlib.c ini adalah implementasi fungsi-fungsi yang ada di stdlib.h ini. Isinya tuh kayak strcpy dan strlen dan teman-teman kan gitu Mas. Mungkin saya mulai dari nomor 1, nomor A. Ini adalah print string, read string, dan clear screen. Jadi itu ada di kernel.c, udah saya buka di sini. Untuk pertama itu print string, itu adalah nge-for loop sampai ketemu karakter 0, habis itu nge-interrupt, yaitu nge-print, bisa dibilang begitu. Ini base-nya, habis itu ditambah ASCII dari STRI. STRI itu kayak karakter di indeks tertentu dari sebuah string. Mungkin begitu. Habis ini dikosong-kosongin karena nggak penting. Habis itu ini kenapa ini 0x10 karena integer 10. Di soalnya ditulis begitu. Itu dipakai biasanya untuk ngeprint karakter-karakter normal. Kemudian ada read string. Ini logikanya di sini. Pertama itu nge-interrupt pakai integer 16. Itu biasanya untuk nge-read dari keyboard. Ini 000 karena nggak butuh. Maksudnya ini kenapa ada di dan 0xff ini biar karena kan ini integer 16, jadi ada 16 karakter bisa dibilang, tapi kita kalau di ASCII itu cuma butuh 8, jadi ini bisa dibilang di shift 8, jadi sisanya 8. Besok ini kalau karakter yang di keyboard itu 0x0d itu adalah enter, dia bakal ngebreak habis itu masuk ke sini. Tapi kalau dia bukan enter, mungkin dia masuk bakal else if ini, yaitu backspace dan i-nya itu harus lebih dari 0. Karena kalau dia 0 ya apa yang di backspace gitu kan. Dia bakal ngurangin i-nya, terus naruh karakter 0. Nah ini habis itu dia bakal nge-interrupt 0x08 ini mundurin kursornya, habis ini bakal ngasih space kosong. Ya Allah. Bisa dia bakal mundurin kursor lagi. Nah, kalau dia C32 sampai 126 yaitu karakter-karakter kayak A B C D E F G H I J itu bakal nge-increment I-nya. Habis itu masukin C-nya ke array buffer. Habis itu ini dimasukin. Ini maksudnya ngeprint di layar. Habis itu kalau udah terakhirnya itu dikasih karakter 0 biar nggak memory leak. Habis itu interrupt ngasih ini biar kursornya di kiri, paling kiri. Kemudian ada clear screen. Yang pertama itu adalah scroll up. Ya Allah, bukan scroll up itu Mas. Scroll up dari botsnya, emulatornya.
Ini kenapa 07 ini warnanya kalau nggak salah ini 0000 itu adalah koordinat kiri atasnya, karena di paling kiri atas itu ya koordinatnya 0000. Sedangkan ini koordinat kanan bawahnya biar jadi full screen gitu. Kemudian interrupt ini gunanya adalah ya Allah, 0x02 ini gunanya untuk kursornya itu harus, karena udah dihapus semua yang ada di screen itu, jadi kursornya itu bakal jadi di paling kiri atas kan begitu. Kemudian nomor 3 oh ini B, lengkapi fungsi stdlib dan stdlib c. Mungkin saya ke stdlib.c dulu karena dekat. Jadi stdlib.c ini ada beberapa fungsi yang saya buat. Yang pertama adalah div ini untuk bagiin, itu pakai for loop sampai dia kurang dari 0, habis itu dia bakal nge-return count-nya karena ini di loop. Nah kan kalau mod itu sama aja, cuman yang di return itu adalah sisa dari A nya setelah dikurang B, dikurang B, dikurang B, dikurang B gitu. Ini memcpy ini nge-for loop, habis itu dia bakal masukin dari source-nya ke destination-nya. Ini copy memory maksudnya memcpy itu. strlen itu mencari panjang string, pakai while sampai ketemu karakter 0. Sebelum dia ketemu karakter 0, lainnya di iterasi, di increment. strcmp dia ngebandingin dua string, habis itu nge-return apakah dia sama atau enggak. strcpy mungkin mirip sama memcpy tapi dia string, masukin dari source ke destination, habis itu i nya di plus plus. Clear ini untuk menghapus, ngosongin gitu, kayak ngosongin memori dari sebuah variable. str ini bukan str yang di string.h sebenarnya, karena return value-nya boolean. Ini saya gunain untuk grab nanti, itu berguna untuk ngedeteksi apakah ada substring di argumen sebelumnya. Ada strcmp ini gunanya untuk mendeteksi kayak strcmp biasa tapi ada n ini, maksudnya kayak dia tuh ngebandinginnya cuman sampai indeks tertentu. Itoa ini gunanya untuk misalnya kan tadi saya punya print string tapi saya nggak punya print integer. Jadi kalau saya mau ngeprint integer, integernya saya ubah jadi karakter dulu, jadi alfabet, mungkin gitu mas. Kemudian di include stdlib.h nya saya taruh prototype dari fungsi-fungsi yang udah saya buat. Ini saya tunjukkan juga kernel.h nya itu adalah prototype dari string yang sudah saya buat. Ini ada beberapa. Ini dari kernel.asm, ini dari kernel.h, kernel.c maksudnya. Kemudian nomor C itu adalah echo, mengimplementasikan echo. Itu ada di kernel.c ini. Echo ini echoing. Itu sebenarnya simpel. Kalau di mainnya, kalau di strncmp habis itu dia ketemu kalau 4 karakter pertamanya itu adalah echo, dia bakal masuk ke fungsi echoing ini. Isinya adalah i nya ini dimulai dari 5. Kenapa? Karena dia mau nge-skip echo nya, jadi langsung ke argumennya. Habis itu dia bakal masukin stri ini ke buffer. Habis itu buffer ini akhirnya dikasih karakter 0 biar nggak memory leak. Terakhir tinggal ngeprint buffernya, jadi dia ngeprint argumennya doang tapi echo nya nggak ikut ke print gitu. Dan kalau grabbing itu jadi kalau 4
karakter pertamanya itu grab, dia bakal masuk ke grabbing ini. Parameternya itu adalah args i-1 itu adalah komen sebelumnya, dan args i plus 5. Kenapa plus 5? Karena dia mau nge-skip grabnya tadi, jadi langsung ke argumennya doang. Mana tadi? Grabbing. Nah ini. Jadi kalau dia ketemu stub stringnya di argumen sebelumnya, dia tinggal nge-echo stringnya seluruhnya. Terakhir adalah word counting. WC. Kalau dua karakter pertamanya itu WC, dia bakal word counting apa sih? Word counting komen sebelumnya. Nah ini saya inisialisasi jadi 0 semua. So strncmp. Kalau komen sebelumnya itu WC, dia nge-return nggak apa-apa, nge-return doang, nggak ada apa-apa. Tapi kalau dia argumen sebelumnya komen sebelumnya itu echo atau grab, dia bakal i-nya 5. Kenapa i-nya 5? Nah, mirip kayak tadi, dia nge-skip echo sama grab karena dua-duanya 4 karakter. Jadi bakal masuk ke for loop ini, dia masukin ke C. Kalau C-nya itu bukan apa ini? Spasi, bukan shift kiri, bukan kursor diarahin ke kiri, karakternya bakal nambah. Nah, kalau dia ketemu spasi, kalau dia nggak ketemu spasi, flagnya itu jadi 1, dan wordnya itu bakal nambah. Tapi itu bakal terjadi kalau kita udah nemuin spasi. Jadi flagnya itu bakal berubah jadi 0. Menandakan kalau ada kata baru. Jadi kalau udah ketemu kata baru, habis itu ini kan pasti karakter selanjutnya bukan spasi kan. Jadi flagnya bakal jadi 1, wordnya bakal nambah. Mungkin begitu. Nah, karena WC itu outputnya itu jumlah baris, jumlah kata dan jumlah karakter, ini saya ngeprint 1 karena pasti 1 jumlah barisnya. Saya ngeprint, saya ubah dulu karena word ini integer jadi buff, jadi buff ini alfabet karakter ya. Bisa ngeprint buffnya. Ini juga ngubah charnya jadi yang awalnya dari integer jadi alfabet, bisa ngeprint buffnya. Mungkin begitu. Terakhir itu adalah makefile tuh ini makefile saya. Prepare ini gunanya untuk ngebuat floppy image di bin. Bootloader ini untuk nge-compile bootloader ASM-nya. Biasanya dimasukin ke floppy image-nya. Kemudian stdlib.c ini itu adalah nge-compile stdlib.c ini jadi stdlib.o object file. So kernel ini gunanya adalah nge-compile kernel ASM sama bin ASM kernel ASM jadi object file. Habis itu kernel.c jadi kernel.o object file juga. Habis itu linker ini gunanya biar kode-kode tadi bergabung jadi satu, membuat sebuah harmoni, jadi mereka bekerja sama gitu, mungkin saya bilang gitu. So build itu adalah tinggal ngejalanin seluruh ini, tapi tinggal kalau saya ketik make build itu bakal otomatis semuanya jalan. Kalau run dia bakal ngejalanin ini, itu untuk buka emulatornya, botsnya. Nah kan clean ini cuma untuk ngapus seluruh isi dari binnya. Jadi misalnya kalau saya mau ngubah isi dari binnya, saya hapus dulu baru saya build lagi, saya isi lagi. Ini saya cobain buat make clean, jaga-jaga make build. Ini udah saya compile, itu make run 6. Nah mungkin saya coba echo arek Surboyo.
Nah itu nanti bakal ngeprint arek Surabaya. So saya echo lagi arek Malang, bisa ngegrab ala akal lagi ala. Nah itu karena ada ala di sini di Malang ini, dia bakal ngeprint arek Malang. Tapi soalnya kalau saya echo arek Madura, terus saya grab Jawa, nah di sini cuman bakal nge-echo arek Madura yang argumen pertama, komen pertama. Tapi karena nggak ada Jawa di Madura, jadi dia nggak ngeprint apa-apa. Mungkin habis itu saya nge-echo arek kan wah saya WC. Nah ini bakal ngasih WC word count-nya. Ini satu baris, ada 5 kata dan 33 karakter. Mungkin begitu Mas dari demo saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.